Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Skentia Aulia Rahma, saya dari kelas 4 AH2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Keuangan dengan judul Perencanaan Keuangan. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Nah, bab-babnya itu yang pertama, pengertian, yang kedua, manfaat dan tujuan, yang ketiga, model perencanaan keuangan, yang keempat, evaluasi kondisi keuangan, dan yang kelima, pengendalian keuangan. Yang pertama yaitu pengertian. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standing Board Indonesia adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Guzi 2014 menyatakan perencanaan keuangan merupakan suatu proses seseorang ataupun pribadi yang memiliki usaha untuk mencukupi semua kebutuhan finansialnya dengan cara mengembangkan dan mengimplementasikan sesuatu rencana keuangan yang baik dan jelas. Sedangkan menurut Cina 2016, perencanaan keuangan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang bersungguh-sungguh membutuhkan untuk meraih financial freedom yang berdampak pada kesuksesan merekapitulasi financial asset sehingga total aset lebih tinggi dibandingkan liabilitas. Nah, apa sih manfaat dan tujuan dari perencanaan keuangan? Manfaat perencanaan keuangan yang pertama yaitu perencanaan keuangan tidak menjamin kekayaan individu meningkat secepatnya, namun lebih berfokus konsisten. Yang kedua, jaminan keuangan yang aman. Yang ketiga, perencanaan keuangan yang tepat akan menolong pribadi dan keluarga secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan keuangan. Yang keempat, persiapan uang darurat. Dan yang kelima, meraih tujuan jangka panjang. Rencana keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial yang berhasil untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupannya dan bebas dari kesulitan keuangan akibat utang. Tujuan keuangan itu bermacam-macam dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Jangka pendek, tujuan yang target pencapaiannya kurang dari 1 tahun, jangka menengah, target waktunya antara 1 sampai 5 tahun, dan jangka panjang target waktunya lebih dari 5 tahun. Nah, tujuan keuangan itu bisa disingkat SMART. Yang pertama itu spesifik. Pengungkapan tujuannya itu harus menggunakan kata-kata yang lugas, tidak mengandung makna ganda. Yang kedua, measurable atau terukur, hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka dan mata uang yang jelas. Yang ketiga, attainable, dapat dicapai. Tujuan keuangan tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tenggat waktu yang sama. Jika hal ini terjadi, seharusnya ada skala prioritas yang mana akan diprioritaskan pencapaiannya jika terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Yang keempat yaitu realistik. Membuat tujuan keuangan seharusnya tidak terlalu yang muluk-muluk, tapi dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Tujuan yang terlalu muluk itu justru dapat membuat frustasi atau bahkan terjebak dalam situasi keuangan yang lebih buruk, sehingga mengakibatkan terjadinya utang. Yang kelima, timely, jangka waktu yang jelas. Kapan tujuan keuangan tersebut akan dicapai? Yang ketiga, materinya yaitu model perencanaan keuangan. Ini dibagi menjadi 2 bab, yaitu proyeksi laporan keuangan dan pendekatan persentase penjualan. Dalam proyeksi laporan keuangan ini, kita dapat meninjau dari 3 proyeksi. Yang pertama, proyeksi laporan laba rugi, yang kedua, proyeksi neraca, yang ketiga, proyeksi laporan arus kas. Kemudian, pendekatan persentase penjualan itu merupakan suatu metode perencanaan keuangan yang mana semua akun dalam laporan keuangan perusahaan tersebut berubah dan tergantung pada prediksi tingkat penjualan perusahaan. Terus bagaimana sih caranya biar kita tuh bisa, dan langkah-langkahnya itu seperti apa proses perencanaan keuangan itu? Nah, yang pertama itu kita harus mengumpulkan informasi yang relevan. Dari informasi yang ada itu kita analisis, kemudian menyajikan rekomendasi perencanaan keuangan, terus melakukan implementasi perencanaan keuangan, mengawasi perencanaan keuangan,
Dan yang terakhir, menetapkan tujuan keuangan dan prioritasnya. Ada dua hal penting dalam perencanaan keuangan. Yang pertama itu perencanaan uang tunai atau cash planning, persiapan menyusun anggaran kas perusahaan. Yang kedua, perencanaan laba, profit planning, perencanaan laba perusahaan yang dibuat dalam laporan keuangan performa. Perencanaan keuangan yang diimplementasikan yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan guna menjamin bahwa rencana telah terlaksana dan mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Ada self-forecast, proses mengevaluasi data penjualan dan membuat prediksi dan estimasi tentang nilai pendapatan masa depan yang akan diperoleh perusahaan. Dan yang kedua, projected atau financial statement. Laporan keuangan performa adalah laporan proyeksi keuangan secara formal untuk suatu periode tertentu dan dalam format yang konsisten. Pada umumnya, bisnis menggunakan proforma laporan keuangan dalam melakukan perencanaan dan kontrol yang dilaporkan ke pemegang saham, investor, dan kreditur. Dari rangkaian tersebut ada ramalan penjualan. Unsur-unsur pokok dalam proses perencanaan perusahaan yaitu dengan meramalkan proses penjualan. Perhitungan ini biasanya dihasilkan dengan informasi dari berbagai sumber. Paling sedikit perkiraan penjualan untuk tahun depan yang akan mencerminkan yang pertama, kecenderungan penjualan masa lalu yang diharapkan akan terulang lagi pada tahun berikutnya. Dan yang kedua, pengaruh setiap peristiwa apapun yang mungkin secara material mempengaruhi kecenderungan itu. Contohnya, kampanye periklanan besar-besaran atas perubahan dalam kebijaksanaan harga yang dilakukan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi kondisi keuangan. Dengan mengevaluasi, kita dapat mengetahui masalah-masalah yang ada. Caranya yang pertama, analisis neraca dan laporan laba rugi menggunakan rasio. Yang kedua, evaluasi kinerja keuangan. Biasanya terkait dengan seberapa baik perusahaan tersebut menggunakan aset, ekuitas pemegang saham, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran. Evaluasi kinerja mengukur efisiensi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ini juga digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan di masa lalu dan menetapkan tren posisi keuangan di masa depan. Yang ketiga, menghitung pertumbuhan aset, dan yang keempat, mencatat progres target keuangan. Kemudian, bagaimana sih pengendalian keuangan? Perencanaan dan pengendalian keuangan melibatkan pemakaian proyeksi-proyeksi berdasarkan standar dan perkembangan dari umpan balik dan proses penyesuaian untuk memperbaiki prestasi kerja. Proses perencanaan dan pengendalian keuangan menyangkut perakiraan dan penggunaan beberapa jenis anggaran. Sistem anggaran dikembangkan untuk setiap bidang yang menentukan dari kegiatan perusahaan. Berlangsung pada tahap-tahap implementasi, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana dan untuk merubah rencana yang ada sebagai tanggapan baru terhadap berbagai perusahaan dalam lingkungan operasi. Dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan itu bersangkut paut dengan penyusunan proyeksi penjualan, laba, aktiva yang didasarkan pada berbagai strategi produksi dan pemasaran. Kemudian memutuskan cara memenuhi kebutuhan keuangan yang diramalkan. Dalam proses perencanaan keuangan, manajer juga mengevaluasi rencana dan mengidentifikasi perubahan-perubahan operasi yang mungkin dapat meningkatkan hasil yang dicapai. Pengendalian keuangan berlangsung pada tahap implementasi, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana dan untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Daftar pustaka dari materi yang saya sampaikan yaitu CRS Lukas Setia Atmaji, MSc Manajemen Keuangan edisi revisi Yogyakarta, website https://kapiuangmu Chicago ID, Putra YM 2019, Perencanaan Keuangan Perusahaan dan Manajemen Modal Kerja, Modul Kuliah Manajemen Keuangan Jakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Mercubuana, dan SINA PG 2016 Financial Contemplation Seri 1 Indonesia Wikipedia.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.